Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, saya membaca tulisan seorang filsuf dari Perancis yang sekarang masih hidup, yang dengan bangganya mengaku sebagai orang ateis dan mencoba meyakinkan tidak mungkin ada Tuhan. Dari buku yang dia tulis, ia mengungkapkan satu dialog yang terjadi antara dia dengan seorang Kristen. Dialog antara dia dengan seorang Kristen. Rupanya orang Kristen ini mencoba untuk meyakinkan padanya bahwa Tuhan itu eksis. Mencoba untuk meyakinkan kepada filsuf ateis ini bahwa Tuhan itu eksis. Orang Kristen ini memulai dengan satu pernyataan. Saya yakin, katanya, bahwa di dalam alam semesta ini ada suatu energi yang dahsyat. Belum orang Kristen ini melanjutkan pernyataannya, filsuf itu memotong. Semua kita juga percaya, bahkan membuktikan ada satu energi yang bisa tidak terbatas. Tetapi bukan berarti ada Tuhan. Meyakini adanya satu energi, tetapi belum tentu ada Tuhan. Sebab mempercayai adanya energi belum tentu bisa mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Saudaraku, filsuf ateis ini mencoba untuk membuktikan bahwa orang Kristen yang ngaku percaya Tuhan tidak bisa mengalahkan debatnya. Percaya adanya energi bukan berarti Tuhan itu ada. Mempercayai adanya energi bukan berarti bahwa Tuhan itu ada. Saudaraku sekalian, membaca tulisan itu, saudara, saya merenung. Sebab banyak orang Kristen seperti orang Kristen yang dipatahkan debatnya oleh filsuf ateis tadi. Bahwa percaya Tuhan oleh sebab ada energinya. Percaya Tuhan berarti meyakini energinya. Percaya Tuhan berarti meyakini kuasanya. Percaya Tuhan berarti mengalami kuasanya. Mestinya, saudara, percaya Tuhan berarti mempercayai kehendaknya, bukan kuasanya. Mempercayai Tuhan berarti menggumuli, memburu kehendaknya untuk dilakukan. Sebab kalau kita mencoba membuktikan bahwa Tuhan kita ada, atau Tuhan kita Tuhan yang benar, dengan kuasa, dengan mujizat, ternyata yang pertama, orang ateis pun percaya adanya energi, tapi tidak perlu percaya adanya Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang beragama non-Kristen pun percaya Tuhannya itu berkuasa. Dan mereka punya pengalaman-pengalaman spektakuler dengan yang mereka sembah. Dari pengalaman puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, nenek moyang mereka, pendahulu-pendahulu mereka pun juga punya pengalaman-pengalaman tentang Allah yang mereka sembah, tentang kedahsyatan, tentang kekuatan, tentang energi dari yang Allah yang mereka sembah. Beranikah kita, saudara sekalian, mulai sekarang memiliki pola berpikir yang berbeda? Percaya Tuhan bukan mempercayai energinya. Percaya Tuhan bukan mempercayai kuasanya. Mempercayai Tuhan berarti mempercayai kehendaknya. Dan untuk bisa mengerti kehendaknya, orang harus mencari, harus bergumul. Nah, saudaraku sekalian, melanjutkan apa yang saya kemukakan pada perjumpaan yang lalu mengenai keberagamaan. Ritual atau upacara agama atau seremonial agama itu hal yang dianggap penting, prima dalam
keyakinan orang beragama. Dalam ritual agama tersebut terdapat simbol-simbol keagamaan yang penting. Dari ritual suatu agama nampak karakter atau hakikat Allah yang disembah. Dalam ritual nampak apa yang diinginkan Allah dari umatnya. Juga nampak nyata apa yang diinginkan umat dari Allahnya. Sehingga kalau kita melihat ritual suatu agama, kita dapat melihat doktrin, kita dapat melihat dasar-dasar keyakinan agama tersebut. Nah, saudaraku sekalian, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia memberitakan Injil Kerajaan Surga, Tuhan mengucapkan satu pernyataan, dan hal itu, saudaraku, menjungkir balikkan pola keberagamaan. Ketika Tuhan berkata di Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Mari kita lihat. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Barangkali kita perlu membaca dari ayat 20 supaya pernyataan ini bisa kita mengerti, dan kita baca ayat yang ke-25 juga. Silakan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Saudaraku sekalian, saya ingatkan bahwa kalau seseorang sudah terbiasa dengan pola keberagamaan, maka sulitlah meninggalkan pola keberagamaan tersebut. Dan sekarang setelah kita menggali kebenaran firman Tuhan atau kebenaran ucapan Tuhan Yesus, kita sedang bergerak dari belenggu kungkungan pola keberagamaan kepada jalan hidup. Jalan hidup yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita atau sedang tunjukkan kepada kita. Christianity is not religion but the way of life. Kita sedang melihat Injil Kerajaan Surga, jalan hidup itu. Kiranya kita memiliki keberanian untuk keluar dari belenggu tersebut. Ayat 20. Saudara, seperti yang saya kemukakan, bahwa orang-orang Yahudi sebagaimana orang-orang Kanaan di sekitar Yahudi memiliki konsep bahwa Tuhan dijangkau, diraih melalui ritual atau seremonial agama. Yang menjadi pergumulan pemikiran saya, saudara-saudara, kenapa Tuhan memberikan nuansa agamani begitu kepada bangsa Israel? Kalau kita membaca kitab Imamat, saudara, Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel seremonial agama atau ritual atau upacara agama itu begitu jelimet, begitu ketat, yang walaupun akhirnya sekarang ini setelah kita melihat karya keselamatan dalam Yesus Kristus, ternyata apa yang dikemukakan dalam kitab Imamat semua menunjuk kepada karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, yang sentralnya adalah korban di atas kayu salib. Amin.
Tetapi pola keberagaman itu sendiri, saudara, Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kalau orang-orang kafir non-Yahudi memiliki berbagai seremonial atau ritual atau upacara agama, Tuhan juga memberikan ini kepada orang Israel. Saya sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, Tuhan dalam kebesaran jiwanya, Tuhan dalam pengertian yang begitu dalam, Tuhan mengerti, Tuhan mengikuti, Tuhan ikut mengalir dalam pikiran orang-orang Yahudi yang dalam tanda kutip ya lumayan purba, lumayan primitif. Jadi pola pikir primitif seperti ini ya, Tuhan adjust, Tuhan menyesuaikan diri, saudara-saudara. Tetapi Tuhan tidak menghendaki umat pilihannya tetap tinggal dalam keadaan seperti itu. Perhatikan ayat 20. Ini pola pikirnya orang Yahudi. Kebetulan yang disebut nenek moyang di sini adalah orang-orang nenek moyang kami menyembah di atas gunung. Ini orang-orang Yahudi yang kawin campur dengan orang-orang kafir atau orang-orang Asyur yang tidak diperkenankan menyembah Allah di Yerusalem, sehingga mereka karena tidak boleh menyelenggarakan ibadah dan ikut ibadah di Yerusalem, mereka bikin di atas gunung yang disebut Gunung Gerizim. Nah, di sini kesimpulannya jelas bahwa seolah-olah Tuhan tidak bisa diraih melalui seremonial atau liturgi, upacara agama, sama, ya. Lalu ayat yang ke-21. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung dan bukan di Yerusalem. Tidak perlu seremonial lagi, tidak perlu ritual lagi. Itulah sebabnya dalam seluruh isi kitab Perjanjian Baru tidak ada tuntunan liturgi, tidak ada tuntunan seremonial, tidak ada tuntunan upacara agama. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab apa? Bunyinya? Sebab apa? Perhatikan ayat 23 bagian B. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kenapa enggak dari dulu diberitahukan kepada bangsa Yahudi, menyembah aku harus dalam roh dan kebenaran? Enggak sanggup. Satu. Yang kedua, belum digenapi korban Tuhan Yesus di kayu salib, belum digenapi. Kalau kita boleh membayangkan, saudaraku, atau merenungkan, seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, kira-kira ada seremonial enggak? Ada ritual enggak? Ada upacara agama enggak? Enggak ada. Mereka berjalan dengan Tuhan. Mereka orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nggak perlu ritual, nggak perlu ada sarana-sarana begitu, nggak perlu. Ada sebuah fellowship dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Jadi kenapa Tuhan mengizinkan orang-orang Yahudi memiliki seremonial demikian? Tentu yang pertama mereka belum sanggup memahami apa artinya berjalan dengan Tuhan. Nggak sanggup. Selain karakter mereka, karakter budak, ya, minta daging, dikasih daging mentah juga dimakan, saudara. Pokoknya mentalnya budak, mentalnya rendah, ya. Jadi jangan heran kalau standar tokoh-tokoh Alkitab pun kelakuannya jauh banget dengan standar apa? Kelakuan umat Perjanjian Baru, jauh. Yang kedua, karena Tuhan Yesus belum mati di kayu salib, belum digenapi keselamatan itu. Sebab dengan kematian Yesus di kayu salib, saudara sekalian, ya, Roh Kudus diberikan kepada kita, ya. Jangan main-main dengan kata Immanuel itu, Allah beserta dengan kita. Kita diberi kesempatan dan kemungkinan untuk berjalan dengan Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa, dikehendaki oleh Tuhan. 23 bagian B. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Lalu ada 24, Allah itu roh
Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah apa saudara? Dalam roh dan kebenaran. Ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan, tidak dibatasi oleh waktu, ya, dan tidak dibatasi oleh sistem, oleh cara-cara. Dengan demikian saudara sekalian, untuk bisa berjalan dengan Tuhan, seseorang harus mengerti kehendak Tuhan. Harus mengerti kehendak Tuhan. Coba dikatakan tadi, coba baca ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terus ayat berikutnya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Rupanya saudara sekalian, orang-orang Samaria ini juga punya pengharapan nanti ada perombakan, tapi tidak terlalu diekspos oleh Alkitab. Dari pernyataan ini, kesan itu jelas ada. Nah saudara, oleh sebab itu yang penting dalam ibadah, orang harus mengenal dia, mengenal kehendak Tuhan untuk bisa berjalan dengan Tuhan. Ingat apa yang saya kemukakan kepada saudara-saudara, seperti dukun, ya, seperti seorang pasien yang datang ke dukun. Si pasien tidak perlu tahu setan atau dukun itu, tidak perlu kenal siapa setan dan pribadi si dukun, tidak perlu tahu. Yang penting dia dapat berkah. Yang penting dia mendapat sesuatu. Untuk itu dia bawa ayam hitam, yang kulitnya hitam, bulunya hitam, matanya hitam, ayam picek. Tidak perlu kenal. Yang penting seremonialnya dipenuhi. Yang penting ritualnya dipenuhi. Seperti kalau orang kasih sesajen ke atas kawah Gunung Bromo supaya tidak ngamuk, itu kenal nggak sama si kekuatan jahat kawah Gunung Bromo? Nggak perlu kenal. Yang penting dikasih sajen nggak ngamuk, titik. Lalu kan tentu ada tokoh-tokohnya yang jadi mediator, ya, jadi mediasi, ya saudara. Saya ulangi lagi, kalau pasien ke dukun, si pasien atau orang yang ke dukun nggak perlu tahu hakikat karakter si dukun maupun setan di balik dukun itu, ya kan? Yang penting dapat berkah, dapat jodoh, usahanya laris, ya, begitu. Dia bawa ayam hitam, yang penting ritualnya bisa dipenuhi. Jangan sampai nuansa seperti ini ada dalam gereja. Kita menyembah Tuhan, gitu ya, supaya lebih heboh musiknya, yang drumnya ratusan juta. Kan kita mau beri yang terbaik buat Tuhan katanya. Dibuat seprofesional mungkin, bukan tidak boleh, ya. Penyembahannya, teknisnya dibuat sebaik mungkin, seperti sebuah seminar yang beberapa bulan lalu pernah saya kemukakan, unlimited worship. Waduh, yang gimana itu unlimited worship? Jadi ada seminar mengenai sebuah penyembahan yang tak terbatas. Tidak tahu gimana yang tidak terbatas itu. Pasti itu teknis. Saudara dengar enggak kalau orang berkata dengan menyembah hadirat Tuhan turun, dia pulihkan ekonomi kita, pulihkan kesehatan kita, pulihkan hidup kita. Dengan puji-pujian menari, wah Tuhan lebih disukakan. Yang penting ritualnya dipenuhi. Kalau ritual dipenuhi, maka berkahnya diberikan. Biasanya ada sosok-sosok mediator, di sini pendeta, ya, yang akan melengkapi suksesnya proyek itu. Saudara, betapa rusaknya gereja. Dan hampir kita nggak percaya kalau gereja ratusan tahun, bahkan ribuan tahun juga terjebak dalam tradisi ini. Mengatakan hal ini betapa beratnya, saudara. Membuat liturgi sehikmat mungkin, seagung mungkin,
Ada pemimpin-pemimpin yang dibuat sebeda mungkin cara pakaiannya, bajunya, dan berbagai aksesoris dan atribut. Coba memindahkan pola keberagamaan orang Yahudi. Saya setelah mengupas ini, sebenarnya ini bagian dari tulisan saya Injil Tanpa Agama. Saya baru kepikir, saudaraku sekalian ya, ratusan tahun dikemas begitu tuh ibadah, sekhidmat mungkin, seagung mungkin. Lalu ada mediator antara Allah dan manusia. Saya bukan tidak percaya adanya guru, gembala sidang, penginjil, ya, pengajar, rasul, nabi, jawatan gereja. Saya yakin. Tetapi Alkitab tidak pernah menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi mediator antara Allah dan manusia. Sebab semua adalah orang-orang kudus Tuhan, betul? Dalam kitab Efesus semua adalah orang-orang kudus Tuhan. Kita hampir tidak percaya fakta ini. Bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Ada gereja-gereja yang sampai hari ini eksis, membuat ibadah sekhidmat mungkin, seagung mungkin, dan seolah-olah dengan liturgi itu orang sudah menjangkau Tuhan. Sehingga liturgi itu menjadi pelabuhan, menjadi stasiun atau standplat di mana bus berhenti dan tidak melaju. Mestinya nggak perlu standplat, nggak perlu pelabuhan, harus terus. Lalu muncul tokoh-tokoh yang jadi mediator. Saya tidak bermaksud saudara menghina pendeta atau padri atau rohaniwan, ya. Letakkan semua pada proporsinya. Tetapi saya harus mengingatkan bahwa memberhalakan manusia salah. Ya, mengkultuskan manusia itu salah. Yang penting adalah saudara perhatikan apa yang dikatakan di sini. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu tidak kenal. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Padahal Tuhan loh itu. Udah bener nih. Objeknya Tuhan. Orang Samaria bukan menyembah Allah lain. Mereka juga percaya Yahweh, tapi nggak kenal. Nggak kenal. Saudara bayangkan orang-orang Israel seberapa kenal Tuhannya. Yang mereka kenal adalah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ingat tuh, syariatnya orang Yahudi. Kalau mereka menyembah kiblatnya Yerusalem, itu orang Yahudi, ya. Tapi hakikat Tuhan itu enggak. Saya ingatkan, orang percaya itu menerima Roh Kudus, boleh mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, bisa mengikatkan diri dengan Tuhan, satu roh. Ini paket, dan tidak ada paket lain. Ini paketnya. Ini paketnya. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kenal kok? Enggak. Maksud kenal di sini bukan kenal-kenal begitu. Kamu mengerti kehendaknya, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Saudara, saya bicara pelan-pelan, saya harap Anda bisa nangkep. Amin. Saya menulis ini hampir tidak percaya dengan apa yang saya tulis. Saya sedang melawan siapa ini. Oleh sebab itu lihat ya, kualitas banyak orang beragama Kristen ke gereja, jadi aktivis, bahkan jadi pendeta. Apakah seluruh hidupnya dipenuhi oleh kehadiran Tuhan dan berjalan dengan Tuhan? Banyak orang Kristen yang ke gereja, dia Kristen hanya di gereja, percaya deh. Dia bergaul dengan Tuhan hanya di gereja, dia berjalan dengan Tuhan hanya di gereja. Seluruh perhatiannya terpusat kepada Tuhan hanya di gereja. Selebihnya tidak. Mestinya hidup kita kemanapun, kapanpun dibayang-bayangi oleh kehadiran Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ini bisa dibantah begini, kami kenal dia, dia maunya domba disembelih. Kami kenal dia, apinya perbaran api harus api yang dari Tuhan, atau apapun lah, mereka punya sanggahan lah saudaraku. Tapi kalau boleh saya sanggah nih, saya mewakili Tuhan, bukan kenal begitu. Nanti ada saatnya
tidak di gunung, juga tidak di Yerusalem, dalam roh dan kebenaran. Terus, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. nah di kalimat ini kemarin saya berkata, waduh ini luar biasa kata ini. Tapi kalau saya khotbahkan saya dikira anteksionis nanti. Tidak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi. Tuhan yang ngomong. Kalau Anda percaya Tuhan Yesus, Anda mesti amin dong. Ketika dia menyelamatkan Sakius, Tuhan juga berkata begitu. Karena dia anak Abraham. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi maksudnya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika orang punya Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang percaya kepada Sang Immanuel, Allah beserta dia, Allah di dalam dia, maka dimungkinkan seseorang berjalan dengan Tuhan. Dimungkinkan orang berjalan dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan mempercayai energinya mestinya, bukan mempercayai kekuatannya, bukan mempercayai kekuasaannya, tapi mempercayai kehendaknya. Yang harus menjadi fokus perhatian kita adalah kehendak Tuhan, bukan kuasa Tuhan. Kalau orang pergi ke dukun, ke Gunung Kawi, ke tempat keramat, coba apa fokusnya? Kuasanya. Dan sekarang kita mau pindahkan itu dalam gereja. Perlu mediator-mediator, perlu liturgi-liturgi. Rusak nggak? Saudara ngerti maksud saya? Rusak sekali. Siapa yang diuntungkan? Pendeta dan gereja. Percaya kepada Tuhan bukan percaya energinya, percaya kehendaknya. Jadi kalau Tuhan selama 3,5 tahun Tuhan Yesus di Palestina, dia harus menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat. Tolong diingat, karena Tuhan Yesus anak tukang kayu. Orang juga kenal siapa bapaknya, emaknya, saudara-saudaranya pun di tengah-tengah kita, kata orang-orang Nazaret. Siapa dia? Ngaku-ngaku anak Allah. Orang kita tahu siapa dia, bapaknya, emaknya, adik-adiknya, saudara-saudaranya kita kenal. Oleh sebab itu Tuhan harus membuktikan, memverifikasi kehadirannya sebagai anak Allah di muka bumi dengan mujizat, sehingga Nikodemus pun berkata, jika bukan dari Allah, tidak ada yang bisa bikin begini. Pada waktu itu, bukan di India, bukan di Jawa. Kalau di Jawa pun banyak orang sakti. Ngerti maksud saya? Tetapi di Israel waktu itu memang tidak ada. Karena apa? Sudah tahu sejarahnya. Orang-orang Yahudi itu sudah kapok, bukan kapok Lombok. Kalau kapok Lombok itu kepedesan masih makan cabai. Kapok karena mereka dihajar habis-habisan oleh Tuhan selama masa pembuangan, saudaraku, sampai pada pemerintahan Roma menguasai Palestina. Maka mereka tidak lagi melestarikan perdukunan, tidak lagi melestarikan, kalaupun ada tentu ada, tidak akan bisa berkembang karena mereka memfokuskan pada bait Allah, Taurat. Ada sinagog, tahu sinagog ya? Tempat pertemuan-pertemuan untuk mengajarkan Taurat. Bisa-bisa kalau orang bikin mujizat begitu, ya, bisa-bisa dilempari batu karena dianggap tukang sihir lah, apalah begitu, saudara. Jadi memang pada waktu itu yang bisa bikin mujizat seperti itu Tuhan Yesus. Saudara bisa mengerti? Suasana itu pun juga pasti di-create oleh Tuhan. Kalau di Jawa, ternyata di Jawa banyak setan diumbar, punya dukun, ya malah kuasa gelap, dukun juga malah dihargai, dan mujizat-mujizat itu bisa terjadi. Tapi di Palestina waktu itu nyaris tidak ada dukun. Monoteis, percaya adanya Allah Asa, begitu kuat. Dan ketika Tuhan Yesus datang menunjukkan mujizat-mujizat, karena Tuhan Yesus membuktikan, aku bukan sembarang manusia, Sang Bapa yang mengutus aku. Maka tokoh agama seperti Nikodemus yang memang bukan saja cerdas, tapi punya nurani yang baik, bisa berkata, kalau bukan dari Allah, engkau nggak bisa buat itu. Amin.
Nah sekarang kita jadi orang Kristen harus cerdas. Jangan hanya lihat Tuhan bikin mujizatnya atau kuasanya. Saya tidak pernah bisa membuat, karena pernah kepikir berapa persentase mujizat yang dibuat Tuhan dan berapa banyak pengajaran yang diberikan. Belum. Tetapi kalau saudara membaca Alkitab, Tuhan mengajar itu berjam-jam. Berjam-jam. 3,5 tahun itu mengajar. Yang itu ditulis dalam Injil, lalu diteruskan oleh surat-surat rasul-rasul, saudaraku. Yang pasti semua itu muatannya adalah kebenaran Tuhan. Yang nanti kalau sempat saya singgung hari ini, kalau tidak lain waktu, Injil itu kabar baik. Kabar baik. Kalau belajar kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus, baru tahu artinya baik. Kalau tidak mengerti esensi yang diajarkan Tuhan, tidak mengerti apa yang baik, pasti baik menurut dia. Oke, nanti lain waktu kita akan bicara kalau sempat saya singgung nanti. Jadi percaya kepada Tuhan itu percaya kehendaknya. Percaya kehendaknya, bukan percaya energinya. Nah kalau orang kedukun percaya setan itu kenapa? Halo, amin. Kalau orang kedukun ke tempat keramat, dia percaya Gunung Kawi karena percaya energinya. Orang ke tempat keramat karena percaya energinya. Dan memang bisa buat dagangan laris, orang dapat jodoh, enteng jodoh maksudnya, karena punya energi. Kuasa gelap juga punya energi. Nah kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bukan tidak percaya energinya, kita percaya kehendaknya. Nih kalau saya menyimpang sedikit saudara, saya pernah ngomong, bisakah Tuhan menciptakan batu yang membengkak segede-gedenya sampai Tuhan sendiri tidak bisa ngangkat? Bisa apa? Bingung kan? Saya juga bingung. Bingungnya terletak di mana? Sebab yang membuat Tuhan bisa ngangkat atau nggak ngangkat itu bukan kekuatannya, kehendaknya. Kehendaknya. Kalau Tuhan berkehendak tidak ngangkat, nggak akan ngangkat. Amin. Kalau Tuhan berkata aku lupa, dia bisa lupa. Kalau kita lupa, nggak bisa. Emangnya kita siapa? Itu hebatnya Tuhan ya. Bisa begitu ya Tuhan sih Tuhan. Tuhan ya Tuhan. Jadi kehendak Tuhan inilah yang kita percayai. Dan untuk bisa mempercayai kehendak Tuhan kita harus tahu siapa Tuhan. Siapa dia. Mengenal dia. Bukan fokusnya karena dia punya kuasa, fokusnya karena dia punya kehendak. Nah bayangkan sekarang, orang ke gereja, kebaktian 1,5 jam, liturginya khidmat-khidmatnya, amin, 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 pulang. Coba dapat apa dia? Lalu sebagian besar orang Kristen dengerin, berkata begini, ke gereja, makanya ke gereja, lu masih nganggur kan, makanya ke gereja, gitu kan? Lu sakit-sakitan, makanya ke gereja, betul nggak? Pendeta juga begitu, ada yang begini, sih ke gereja sih ntar laris dagangannya, gila nggak? Tapi itu saya lakukan juga dulu. Dulu juga begitu, sih ke gereja sih ntar diberkati. Emangnya salah pak? Ya kalau orang Kristen baru boleh lah pak. Tuhan kalau khotbah nggak pernah ada unsur-unsur gitu. Dia langsung kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Langsung. Kita hanya mau cari kompromi. Dirujuk dengan semangat zaman supaya bisa laku. Saudara merenung dulu ya. Jangan banyak-banyak. Kalau mau banyak nanti saya kasih tahu lebih banyak lagi. Dihayati dulu kebenaran ini, dihayati. Ternyata ya, dulu kalau saya dengar ya, waktu masih muda, apa itu praktek perdukunan dalam gereja gitu. Itu orang-orang karismatik Pentakosta. Saya marah. Mana ada perdukunan di gereja? Yesus ditinggal dimuliakan, bukan dukun. Nggak ada kuasa gelap di gereja. Setan malah diusir-usir. Kok bilang praktek perdukunan gitu? Dulu marah gitu. Bela yang gini, nah gerakan-gerakan ini saya bela karena saya termasuk di situ. Yang penginjilannya begini, ke gereja ntar laris gitu ya, yang gitu. Tetapi setelah saya mulai mendapat pencerahan-pencerahan ini, saya mengerti artinya praktek perdukunan. Nah, mulai berubahlah saya menafsirkan apa artinya pondok Daud yang dipulihkan. Amin. Pondok Daud dipulihkan, ya tak? Itu artinya puji-pujian dipulihkan, kan gitu. Saya bukan tidak percaya puji-pujian dipulihkan.
Kalau rohani seorang dipulihkan, puji-pujiannya pun dipulihkan. Oke? Jadi kemudian ayat itu saya artikan bersama dengan korps bahwa ada pemulihan pondok Daud, artinya ada pemulihan puji-pujian, ya. Pemulihan puji-pujian, pemulihan ritual, pemulihan seremonial, dan itu mengawali gerakan praise and worship. Termasuk di situ saya ikut menjadi aktivisnya. Termasuk saya menjadi aktivisnya di situ, saudara. Lalu kelompok ini kalau tidak mendapatkan pencerahan baru, dia akan berkutat di banyak ayat Perjanjian Lama. Halo? Dia kutip kanan, kiri, depan, belakang. Lalu menjadi dasar teologinya. Termasuk perpuluhan itu ya. Termasuk berkat-berkat pemulihan dan lain sebagainya. Termasuk di situ, saudara. Sehingga, saudaraku, ada orang-orang yang keluar dari gereja yang dianggap tidak ada Roh Kudus. Anggaplah macan, tapi masuk ke mulut buaya. Tidak kalah seremnya lagi. Justru kemudian hari ini setelah kita bertumbuh dalam kebenaran, kita melihat gereja-gereja yang dulu kita anggap tidak punya Roh Kudus, adem-adem, ternyata lebih aman. Ternyata lebih aman. Saya tidak mengatakan lebih benar ya, lebih aman. Sebab dengan munculnya gerakan sekarang ini, saudara, itu makin tidak terkendali. Subjektivitas tokoh-tokoh yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sebenarnya menyimpang dari kebenaran Injil ini, waduh, begitu kuatnya. Apalagi kalau pengkultusan, kalau di timur ini pengkultusan individu kan sah-sah saja, dan itu naluri orang timur nih, saudara. Ya, subjektivitasnya tinggi. Tuhan mengajar saya, katanya si tokoh ini, Tuhan memberitahukan kepada saya begini begitu. Dan orang akhirnya tidak mengenal Tuhan sama sekali. Akhirnya Tuhan tidak mengenal Tuhan. Tuhan yang diajarkan itu Tuhan yang tidak seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Sampai akhirnya saya mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Orang tidak bisa mendengar ajaran yang benar. Gak bisa. Karena Tuhan Yesus telah dimodifikasi. Begini ini loh Tuhan itu. Saudara bisa bersama saya masih? Tuhan itu begini ini loh. Tuhan itu begini ini loh. Sampai saudaraku sekalian, image, pandangan tentang Tuhan itu, tentang Tuhan Yesus, mengakar begitu kuat. Begini ini loh Tuhan itu. Dan ketika kita mengajarkan kebenaran, sampai tidak ketemu. Nggak ketemu sama sekali. Sampai tidak ketemu sama sekali. Dulu juga saya berpikir begini, saudara sekalian. Mosok sampai nggak bisa ketemu sama sekali. Coba aja. Saya debat juga terbuka pikirannya, dia bisa ngerti. Coba gitu. Coba dia ajaran dia salah. Kasih kesempatan saya bicara. Saya ngomong sama dia. Nanti pikirannya terbuka. Wah, nanti kan ngerti lah. Tapi sekarang saya melihat, kalau orang sudah mendengar yang salah itu, punya pandangan yang salah tentang Tuhan, sampai tidak bisa diperbaiki. Dan sebagian saudara ini juga nyaris nggak bisa diperbaiki loh. Coba kalau saya ngomong begini misalnya, asal ada makan pakaian cukup, sanggup nggak? Selain yang Anda pakai, selain yang Anda makan, Anda siap persembahkan untuk kepentingan Tuhan. Karena orang merasa berat apa yang dia miliki. Tuhan berkata, kamu bukan milik kamu sendiri. Saya sudah khotbahkan ini beberapa kali pertemuan kan. Kamu diberi karunia bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Kita punya penderitaan nggak? Kalau nggak punya, kita mesti nyari. Siapa yang mau nyari? Nggak sanggup. Nggak sanggup. Tuh, udah ngerti kan? Nah, kita mulai punya jurang nih. Nggak sanggup. Sebab kita cari kenyamanan, kita mau cari kewajaran. Orang yang bilang kita keluar dari zona nyaman, masih nyaman juga loh. Zona tidak nyaman itu masih dalam lingkup kenyamanan. Kalau you ngerti Injil yang benar, you baru tahu apa artinya keluar dari zona itu. Tapi tidak sanggup, karena sudah rusak pola berpikirnya. Sudah terlalu lama rusak pola berpikirnya. Nah, Kristen-Kristen baru yang muncul di gereja itu kan terus terang ya, duniawinya masih kuat,
materialismenya masih kuat gitu saudara-saudara. Lalu dikasih gambaran tentang Tuhan Yesus yang baik. Kan Injil kabar baik tuh ya kan? Kasih tahu Injil kabar baik. Baik menurut manusia. Begini Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, disembah-sembah, diagungkan, dipuji-puji, wah, dengan air mata, dengan bahasa roh, tapi tidak mengenal Tuhan. Ini kalau terus-menerus begitu, lalu diajarkan kebenaran Injil, tidak sanggup, tidak mampu dia. Dulu saya pikir, oh saya debat bisalah, tapi sekarang saya menyadari tidak bisa, tidak mampu. Karena pola pikir yang salah tersebut. Dan yang saya beritahukan kepada saudara dalam 2 kali pertemuan ini berkenaan dengan seremonial tadi. Apakah berarti kita tidak boleh itu Pak pakai acara seremonial atau liturgi? Ya boleh. Tapi ingat ya, liturgi kita harus merupakan ekspresi dari isi kehidupan yang kita selenggarakan setiap hari. Wah kalau begitu sulit dong Pak. Ya sulit, tapi kita harus terus menjembatani. Sehingga ketika kita mengatakan Kaulah segalanya dalam hidupku Tuhan, itu karena kita belajar untuk menjadikan Tuhan segalanya. Minimal punya komitmen untuk itu dan belajar memenuhi komitmen itu. Jadi ketika kita berkata Kaulah segalanya Tuhan, itu bukan omong kosong. Bukan omong kosong. Nah, ketika saya mulai khotbah dengan soal mempercayai Tuhan, mempercayai energinya, Anda kan nggak tahu maksud saya khotbah apa. Saudara kan tidak tahu saya mau khotbah apa. Sekarang udah nangkep belum? Nangkep sekarang? Lalu seandainya, berani nggak saudara, seandainya Tuhan Yesus tidak menunjukkan kuasanya dalam hidup saudara, tapi orang lain yang tidak percaya Tuhan atau agama lain bisa membuktikan kuasa Allahnya, Anda berani nggak tetap mempercayai Tuhan? Contohnya begini, Anda jatuh patah tangan, lebih baik tangan Anda bengkok atau ke Cimande diurut pakai jampi-jampi? Bukan pakai jamu loh, jampi-jampi beda. Jamu dan jampi-jampi, jamu-jamu dan jampi-jampi beda. Lebih baik tetap bengkok dengan doa tapi bengkok, doa dalam nama Tuhan Yesus tapi masih bengkok, atau dalam nama Mbah Suro lurus, pilih bengkok. Ini artinya dalam. Yang saya bicara ini artinya dalam. Berani tidak saudara berbakti kepada Tuhan tanpa liturgi, tanpa kekhidmatan beragama, tapi sudah mengalami Tuhan? Nah, dalam pengalaman Tuhan itu sangat misteri, sangat rahasia, sangat pribadi, sehingga tak ada hal yang spektakuler yang bisa disaksikan kepada orang lain. Tidak ada energinya, tapi ada kehendaknya. Nah, orang kan nggak berani untuk membuktikan, nggak berani untuk tidak punya bukti energi menyaksikan Tuhan. Orang tidak berani, tidak memiliki energi untuk menyaksikan tentang Tuhan. Saudara kalau baca Alkitab, ketika Paulus berkata surat yang terbuka, emangnya apa di situ isinya? Apakah ada energi di situ? Enggak. Hidup, seluruh hidupmu. Jadi ngadepin orang ateis tadi, percuma kita ngomong. Mungkin kita nggak perlu debat. Tunjukkan kasih. Itu pun kalau masih dia tidak bertobat, resiko ditanggung penumpang. Dia harus melihat orang ini beda. Karena memang Tuhan mengatakan di Roma 12 ayat 2, apa? Janganlah kamu serupa. Orang harus melihat keberbedaan itu, ketidakserupaan itu. Itu kesaksian. Kalau energi, kuasa gelap pun bisa bikin energi. Punya energi, kekayaan kayak apa kayak yang lain tetap punya. Tetapi kalau surat yang terbuka, itu kehendak Tuhan. Nah, orang tidak cukup berani menyaksikan Tuhan dalam hidupnya tidak melalui energi, harus pakai energi. Nah, sekarang ini sudah melekat, merasuk bahwa menyaksikan Tuhan itu harus menyaksikan energinya. Padahal yang kita saksikan adalah kehendaknya. Sudah tahu nggak sampai tingkat ekstrim tuh kalau di gereja begini nih, pulang hari ini kita pulang dengan pemulihan, mujizat pasti terjadi. Keadaanmu tidak sama seperti datang, ada sesuatu yang terjadi. Pulang nggak ada apa-apa. Itu bertahun-tahun begitu. Kadang-kadang gereja kecil udah miskin masih aja begitu. Kuasa Tuhan turun, ada yang terjadi.
melarat juga masih nggak kapok-kapok itu. Kuasa Tuhan berlimpah-limpah berkatnya. Kau datang sakit penyakit, pulang dengan kesembuhan, tapi sakit terus. Halo? Nangkap saudara sekalian? Orang tidak cukup berani menyaksikan tentang Tuhan, menyaksikan Tuhan dan kehadirannya ya, tanpa energi. Harus ada energi, harus ada kuasa. Ya orang ateis ketawain dia. Kurang percaya apa ya? Lihat pendeta-pendeta di TV yang hebat-hebat, tumbang tangan, rebah. Orang bawa tongkat pulang gak pakai tongkat. Itu orang-orang Amerika pada gak bertobat? Gak bertobat. Seberapa dampaknya itu? Tapi kalau setiap individu mengenal Tuhan dengan baik, mengenakan pribadi Tuhan dengan baik, menyaksikan Tuhan, seperti yang dikatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dalam teks aslinya itu mestinya sembari kamu pergi, kamu menjadikan orang muridku. Itu otomatis. Itu sebenarnya bukan imperatif, tapi participle. While you are going, sambil kamu pergi, kemanapun kau melangkah, engkau menjadi surat yang terbuka. Engkau gak usah menyaksikan energiku, tapi kehendakku yang dinyatakan. Kalau Allah menyatakan energinya, kuasanya maksud saya, biar itu sesuai dengan kebijaksanaan Tuhan di saat-saat khusus dan kasus-kasus khusus. Amin.